Selamat pagi semuanya. Hari ini sebenarnya mungkin lebih fokus lebih ke arah ada Oci, lebih fokus ke arah technical. Tapi mungkin technical yang dijelaskan hari ini lebih ke arah studionya. Ya, jadi lebih bagaimana cara kita memanage studio, membuat games dan akhirnya bisa sampai rilis. Judulnya 5 Ways to Succeed in membuat sebuah games. Jadi siapa game level 1? Kita adalah tim. Kita adalah tim yang berpengalaman di bidang video games. Dimulai di sekitar akhir tahun 2011 ya, di Jakarta, Indonesia, dengan cita-cita kita dari awal memang tujuannya untuk membuat sebuah institusi video games untuk mensupport, mendukung demand yang lumayan banyak di bidang pembuatan video games. Dan setelah lebih dari kira-kira 3 tahun, game level 1 ini sudah berkembang lebih ke arah bukan hanya sekedar edukasi, tapi juga development dan publikasinya. Jadi kalau dari kalian ada yang membuat games dan atau mau gimana cara publishnya, atau mungkin ingin fokus lebih ke arah pembuatan video gamesnya aja, kita bisa bantu dari segi publikasinya nanti. Pengalaman lebih dari 10 tahun di bidang pembuatan video games, dan bidang-bidangnya adalah development, publishing, dan juga edukasi. Ya, dan dari beberapa perusahaan-perusahaannya ini mencakup dari perusahaan dari Amerika, Korea, Singapura, dan juga Indonesia. Jadi kita ada beberapa kerjasama juga dengan berbagai perusahaan dari mancanegara. Jadi di mana sini yang sedang membuat game? Nggak ada yang membuat game? Semuanya tapi main game ya? Kalau boleh tahu mungkin mengapa kalian membuat game? Selain uangnya. Tadi yang tunjuk tangan di situ coba. Menyenangkan. Oh ya. Justru kebanyakan orang yang membuat video games ini yang menyenangkan ya. Mungkin ada yang udah berapa lama membuat video games? 2 tahun. Masih menyenangkan ya. Yang lain lagi? Kenapa membuat games? Ada impian untuk bikin sesuatu yang bisa dipakai banyak orang. Oke. Yang lain lagi? Tadi di belakang tuh banyak. Oke, jadi kita atau mungkin ada yang sedang tertarik untuk membuat game studio, membuat usaha sendiri, kan kayak lagi tren nih, entrepreneurship. Ya. Ada yang tertarik untuk membuat studio? Kenapa? Passion aja. Passion. Nggak takut ditangkap polisi nanti. Ini udah cocok ya. Baju GDG, apa? Game Dev ID ya? Iya. Oke, kita akan coba belah. Jadi ini sebenarnya lebih ke arah teknis bagaimana permulaan awal seseorang membuat video games. Dan ini
bisa dibilang lumayan sedikit umum ya, di mana-mana kebanyakan orang memang berpikir seperti ini. Harus di Indonesia saja, tapi bisa di negara-negara luar juga mungkin lumayan universal cara pikir. Oke, kita mulai dengan alasan pertama ya, ada 5. Jadi bahasa Indonesia apa nih? Kita maunya gampang, jadi membuat video games topik yang gampang. Biasanya kita ada pertanyaan-pertanyaan, Kak, bagaimana sih cara bikin game? Maunya gampang gitu. Belum coba Google, tapi nanya di forum, bagaimana sih cara bikin game? Pertanyaan yang kedua, bikin game pakai engine apa? Padahal kan engine mungkin bisa ada ratusan. Tapi kita biasa cenderung untuk cari gampangnya, tanya ke forum, ya, gamenya apa nih biasanya. Terus ada juga yang ini, saya skripsi mau bikin game, bisa bikinin nggak? Terus terang lumayan banyak yang nanyain saya mau bikin apa, untuk bantuin bikin skripsi video games. Nah ini nggak tahu ide dari mana sih sebenarnya, belum ada pengalaman bikin games, terus ingin bikin skripsi dalam 3 bulan 4 bulan, ya, terus minta dibikinin. Ini sebenarnya mungkin ada yang lupa ya, kalau sebenarnya ada Google, kita bisa nyari how to make video games. Mungkin bahkan kita bisa mulai dari sana. Kita tahu ada biasa komunitas pembuatan video game, memulai pembuatan video games dari mana, atau bahkan engine-engine yang terbaik untuk memulai pembuatan video games itu juga ada sebenarnya. Pakai engine apa untuk pemula, kalau untuk membuat 2D atau 3D pakai apa saja, ya kan? Ini terutama yang tertarik membuat video games. Oke, mulai dari Google, jangan forum. Alasan kedua, jadi kita sebenarnya mulai dari kelima ya. Saya akan jelaskan dari yang mungkin kurang terlalu berpengaruh, tapi ini mempengaruhi juga nantinya untuk bagaimana kalian pembuatan video games ke depannya. Ini alasan kedua, berpikir video games itu gampang bikinnya. Siapa yang pikir video games gampang bikinnya? Tadi kirain tangan, enggak, bukan. Ada yang pikir bikin video games gampang? Menyenangkan ya, relatif ya. Tapi ini banyak dari kita yang mau masuk ke dunia video games pikir bikin video games itu gampang ya, karena mungkin ya gampang dimainin, tapi nggak berarti gampang dibuat. Ini game-game pertamanya nih, biasa pada nanya, ini bukan game pertama yang dimainin ya, tapi game pertama yang ingin dibuat biasanya. Nah ini benar-benar nyata. Ada yang nanya, kalau saya mau bikin game sekelas Final Fantasy, gimana mulainya? Ya, atau game-game Call of Duty, first person shooter, atau model-model apa sih sekarang? Crysis, ya kan? Atau PB, gue mau bikin PB gitu. Gimana caranya biar mungkin dalam masa-masa skripsi bisa selesai game seperti PB. Nah ini juga dengan bermodalkan cerita. Saya udah ada ceritanya nih, mau membuat sebuah game MMO. Gimana caranya saya membuat video games. Nah, mungkin sedikit menyentuh teknis di bidang pembuatan video games. Sebenarnya membuat video games nggak terlalu jauh seperti kita membuat rumah atau bangunan. Ya,
banyak komponen-komponen di dalam membuat sebuah rumah. Jadi mungkin kalau yang masih belum terlalu pengalaman di bidang video games, masih sedikit di awal-awal gitu ya, pembuatan video games itu seperti apa. Tapi biar gampang, kita pakai contoh rumah deh. Untuk membuat sebuah rumah ada fondasinya, ada harus ya pasang bata standar, buat dinding, ada tukang kayunya, ada apa lagi itu? Ada tukang atap, ada tukang listriknya. Bagaimana cara kita pasang kabel biar sampai lampunya nyala, bisa sampai ada air, ada keramik di dalam rumah, tegel-tegelnya. Ya. Itu banyak sekali komponennya. Jadi kalau bayangin kita yang baru mungkin oke nih tertarik menjadi kontraktor, terus tiba-tiba kita bilang saya mau bikin bangunan seperti Marina Bay Sands, gimana ya caranya? Kayak terlalu jauh gitu. Jadi dari yang mungkin cuma punya cita-cita membuat sebuah bangunan, tapi kita udah mikirnya mau bikin Marina Bay Sands. Tuh, semua pada tahu Marina Bay Sands kan ya? Atau buat apa? Mall Alam Sutera deh, ya, Mall Alam Sutera. Gimana sih cara bikin Mall Alam Sutera? Mungkin jelasinnya juga susah, mau mulai dari mana kan? Ya. Jadi kita yang pasti harus mulai dari awal. Mungkin untuk jadi sebuah kontraktor rumah, kita mulai dari membuat rumah yang kecil dulu. Kita tahu ada bagaimana cara membuat fondasinya, bagaimana cara memasang atap, bagaimana pasang listrik, dan lain sebagainya. Begitu juga membuat games. Jadi kita harus tahu mau pakai engine yang seperti apa. Bahkan kita harus tahu dulu gamenya mau 2D atau 3D, mau yang model seperti apa, apakah mau yang pixel art atau mau yang full 3D dan benar-benar yang high res 3D. Ini bisa macam-macam. Platformnya apa saja, apakah di PC, apakah di mobile, apakah di konsol. Ini bisa beda-beda, tergantung dari keinginan kalian sebenarnya mau apa, dan disesuaikan dengan pastinya kemampuan dalam arti skill kalian juga nantinya. Alasan ketiga kita membuat video games karena ada yang minta biasanya, atau mungkin ada yang yuk kita buat studi video games. Mungkin ini lebih ke arah rekrutmen jadinya. Untuk rekrut seseorang di dalam untuk join kita punya studio games, ini pastinya kita harus tahu pengalamannya apa. Jadi jangan cuma gara-gara kita kita temenan nih kenal gitu kan, cuman mungkin juga belum kenal lama-lama banget, jadi ada cerita tentang games, yaudah yuk kita buat video games. Kita juga harus tahu pengalaman mereka, backgroundnya seperti apa. Dan juga yang paling penting ini adalah keinginan untuk belajarnya. Jadi kita mungkin nggak tahu semuanya di awal, tapi kita bisa selalu cari tahu akan ada apa aja nantinya. Dan balik lagi yang alasan pertama ya, kita bisa cari tahu dulu akan seperti apa nantinya. Apa kita bisa Google, ataukah engine yang kita pakai, apakah game seperti apa, bagaimana cara kita mungkin menggerakkan animasinya dan lain sebagainya. Kita bisa cari tahu, dan bukan cuma sekedar hanya bikin animasi gimana ya gitu kan. Nah yang pasti bukan alasan sih, mungkin sebenarnya lebih ke arah yang paling utama adalah co-founder. Jadi mungkin teman kalian juga nanti yang akan senasib sepenanggungan, mungkin susah sama-sama, ini adalah co-founder.
Jadi kita harus cari tahu yang dengan visi yang sama, dengan keinginan atau interest yang sama juga, atau mungkin punya dananya, ya, siapa tahu. Ini alasan yang kedua, berarti keempat ya. Kita mau terima kerjaan apa saja. Pernah dengar Palu Gada? Apa lu mau gue ada? Oke. Palu Gada juga mas. Ini mungkin yang pengalaman di sini ngerti sih. Jadi oke, kita kadang ditanyain, oh dulu kan animator, bisa bikin game juga kan? Atau lulusan IT kan pasti ngerti-ngerti bikin game lah, bikinin gue game dong gitu ya. Jadi konsepnya seperti apa lu mau gue ada ya. Jadi kita jadi nggak fokus. Jadi bahkan di dalam video games sebenarnya kita bisa fokus mau lebih ke arah mobile kah, apa lebih ke arah PC, Steam, dan lain sebagainya ya. Ini banyak sekali. Dan apakah mau jadi developer atau mau jadi outsource, membuat 3D, ataukah kita mau jadi publisher? Ini bisa cabangnya banyak sekali, dan kalau kita nggak fokus, ini nanti bisa kemana-mana, dan akhirnya tujuan utama kita jadi hilang juga. Dan ini kemarin ketemu satu quote yang bagus ya, stay focused and amaze yourself. Jadi ketika kita fokus kepada ya maksimum mungkin 1-2 hal ya, ini kita akan tahu celah-celahnya, jalan ini harus kemana nantinya. Yang terakhir, kelima, atau alasan paling utama adalah alternatif yang gampang. Ini balik lagi ya. Jadi kita seberapa yakin kalian tentang visi membuat game sekalian? Mungkin memang dari awal akan susah. Namanya juga startup ya. Startup apa saja di bidang video games nggak harus di bidang video games sih, sebenarnya startup apa saja akan banyak tantangannya, dan yang pasti kita akan selalu mikir bagaimana untuk bisa sampai selesai games. Jadi bukannya jangan mimpi yang tinggi-tinggi, jangan membuat game seperti Call of Duty atau Final Fantasy, tapi kita juga harus bisa dibilang reality check juga, kita udah sampai mana. Nah ini terakhir mungkin lebih ke arah untuk bagaimana kita ingin membuat sebuah perusahaan. Ini yang tadi summary ya. Jadi kita ingin gampang, kita pikir gampang. Itu adalah request dari seseorang yang kita kenal. Kita terima pekerjaan apa saja, dan yang terakhir adalah alternatif yang gampang. Ini kita harus ganti mindset kita. Jadi harus tahu apa yang kalian inginkan pastinya. Jadi bukan hanya apa saja, dan kita harus lihat kemampuan kita sampai mana. Jadi yang contoh tadi tentang rumah, kita sudah bisa sampai mana, dan kita bisa pergi sampai seberapa jauh dalam pembuatan video games ini. Carilah tim yang benar, stay fokus, dan jangan menyerah pastinya. Nah ini semua sebenarnya dirangkum menjadi satu kata, mindset. Bagaimana cara kita melihat ini semua. Jadi kalau kita, apapun yang kita pikirkan, ini mempengaruhi kita punya actions juga. Dan apapun yang kita punya actions, ini mempengaruhi hasil, dan ini membentuk sebuah lingkaran yang membentuk kita punya mindset dan cara pikir.
Oke, ini kita sebagai game level 1 ingin kasih info juga nih. Jadi selain edukasi, kita juga sekarang sebenarnya develop udah lama. Kita ada development juga, tapi selama ini belum terlalu umum ya, belum terlalu publik. Kita masih membuat game-game internal dan kita masuk ke arah publishing. Jadi jika kalian game developer yang ingin fokus lebih ke arah pembuatan video games, kita bisa bantu dari segi publishingnya juga untuk Southeast Asia. Website Game Level 1, ada Facebook, dan juga kalau misalnya nanti ada pertanyaan bisa kirimkan email juga. Oke, gitu aja. Ada yang mau ditanyakan? Thank you, Mr. Felix, for the inspiring words. And now we're open again for 2 questions for anyone who would like to ask. Anyone? Ya, selamat siang. Saya Ari. Saya dari beberapa kecil yang di studio. Saya mau nanya sedikit. Jadi kan saya ini udah 1 tahun gitu ya bikin. Cuman nggak pernah publis gitu. Jadi bikin kayaknya ada yang kurang, tambahin lagi, bikin lagi, ulang lagi, bikin lagi, ulang lagi gitu. Nah, gimana caranya kita cari suatu produk itu suatu produk yang terbaik. Maksudnya kan kadang-kadang kita ragu gitu, apakah game kita itu bakal bagus, bakal bisa keluar atau enggak. Jadi kadang udah bikin lagi yang lain lah gitu. Jadi nggak bisa fokus gitu, sulit fokus. Begitu, terima kasih. Jadi pertanyaannya bagaimana kita bisa menyelesaikan suatu games tanpa harus mungkin ulang-ulang lagi, dan kita cari tahu bagaimana cara game itu bisa laku ya. Sebenarnya mungkin ini kita pilih-pilih dikit ya. Jadi mungkin lebih sedikit teknis dari cara pembuatan games ya. Yang pasti gamenya harus selesai dulu, baru kita tahu akan laku apa enggak. Itu pertama. Kedua juga memang nggak akan ada rumus yang menjamin sebuah game itu laku atau mungkin banyak dimainkan. Itu tergantung dari masing-masing daerah atau wilayah ya. Jadi mungkin di daerah Jepang, di wilayah Jepang mungkin lebih tertarik yang game-game model-model RPG yang lebih hardcore, yang lebih serius, ceritanya lebih ke arah cerita. Tapi mungkin kalau di Amerika lebih tertariknya game-game yang lebih kesannya ada berkesan keren gitu dibandingin berunsur yang ada cerita-ceritanya, lebih violent juga mungkin di Amerika. Dan mungkin kalau kita ngomongin di Asia Tenggara itu yang lebih fokus ke arah lebih banyak mobile. Jadi mungkin yang lebih simple karena memang sebenarnya banyak sih di Indonesia juga ya karena kita juga banyak games-gamesnya juga ya. Di sini kita bisa coba games apa saja kan, gampang aksesnya. Tapi di sini market mungkin lebih ke arah mobile dan Steam. Dan games-gamesnya juga itu harus disesuaikan dengan masing-masing daerah. Kita tertarik untuk rilis di mana? Mungkin itu harus cari tahu dulu, dan juga kita ingin gamenya seperti apa. Kalau boleh tahu mungkin dari Mas siapa tadi? Adit ya. Dari Mas Adit, kenapa gamenya bisa berubah-ubah terus? Pertama, jadi mungkin saya ini aja saya dulu pakai Unity ya, Unity. Kemudian ini ya apa ya? Pertama banyak bug gitu. Jadi antara keinginan kita seperti tadi kan, jadi keinginan kita udah jauh gitu ya.
kita masih teknik kita belum sampai gitu, belum sampai ke situ. Pertama itu. Terus setelah sudah mulai menguasai Unity itu, kita bikin game. Rasanya ada yang nggak pas nih game ini gitu kan, rasanya ada yang nggak pas. Mungkin ganti lagi, mungkin bukan game yang kita inginkan gitu. Ya, terus lihat orang lain, saya juga kan pengen, orang lain udah bisa misalkan menggunakan tekstur ya dalam Unity itu kan, dia udah bisa tekstur, udah bisa pakai ray casting gitu. Saya pengen kesini dulu ke sisi teknik. Akhirnya ya itu nggak selesai gitu, malah ngejar teknik gitu. Gitu mungkin itu. Oke, ya. Kalau gitu sudah ada dokumentasi. Nah, itu juga salah satu yang penting di awalnya. Jadi kita balik lagi ke analogi rumah tadi. Iya. Kalau kita ingin membuat sebuah rumah, yaudah kita jalan aja bikin rumahnya. Pasti kan ada mau tambah ruangan di sini nanti, mau nanti pintunya dipindah sebelah sana, jadinya nggak selesai rumahnya. Apalagi kita lihat rumah orang lain, kayaknya bagus di tamannya di sebelah situ ada tanaman apa gitu kan, atau gerbangnya warna pakai besi tertentu dan warna tertentu, terus tiba-tiba kita mau ubah juga. Jadi kita nggak ada tujuan pastinya dari awal mau kemana-mana. Jadi kita juga harus ada semacam dokumentasi. Nah itu biasa istilah di game developer sih biasa namanya game design dokumen ya. Jadi kita mau game kita seperti apa. Jadi itu sebenarnya satu dokumen tentang visi kita. Nanti game kita akan seperti apa. Dan di dalamnya juga biasa tertera akan ada fitur-fiturnya seperti apa, misalnya apakah game 3D, apakah model, biasa kita juga cantumin game ini seperti apa sih, apakah model-model RPG, mungkin seperti game-game model-model God of War kah, atau model game-game Final Fantasy. Kita nggak usah ambil Final Fantasy benar-benar seluruhnya, tapi mungkin levelingnya, atau mungkin cara fightingnya, atau mungkin dari cara mendapatkan material, atau mereka punya komponen-komponen di dalam gamesnya itu seperti apa, monetize-nya seperti apa, mungkin mau pasang iklan, mungkin mau ada in-game item purchase, itu bisa macam-macam juga. Itu harus dari awal harus kita coba buat sih. Jadi istilahnya kalau kita sekarang mau buka usaha atau mau buka apapun itulah, mau mulai sesuatu tapi kita nggak ada tujuannya, kita juga akhirnya nggak akan sampai. Oke, ada lagi? Alia, saya dari Surabaya. Ini kan tadi Anda jelaskan soal fokus dalam game development, apakah untuk PC atau mobile. Nah ini pertanyaan saya tuh gimana kita menentukan akan di mana kita fokus. Jadi katakanlah kita pakai engine yang bisa publish kemana-mana, ke PC, desktop, atau mobile, Android, iPhone, pokoknya semua bisa dipublish. Nah itu apa pertimbangannya untuk menentukan fokus ke satu platform aja dan bukan platform lain? Terima kasih. Terima kasih. Jadi tadi pertanyaannya lebih ke arah engine ya, atau misalnya kita tertarik untuk membuat sebuah games, bagaimana kita fokus untuk memulainya di mana, nantinya akan rilis ke mana saja, ya. Apakah nanti mobile atau PC dan lain sebagainya. Untuk menjawab itu sih sebenarnya lebih tergantung dari developernya, tertarik untuk membuat games di platform apa. Jadi sebenarnya kalau misalnya yang paling utama tadi kan game yang penting rilis, kita jadi tahu banyak peminatnya apa enggak. Setelah rilis, misalnya kita
mungkin cuma tahunya Flash. Oke, kita pakai Flash, ada beberapa channel Flash juga kan. Dari sana kita bisa lihat dari komunitas ramai apa enggak yang main game kita. Setelah itu mungkin misalnya ada yang request masukin dong ke Steam, mungkin kayak contoh-contoh dari COVID ya. Mungkin dari awal saya yakin dari Om Chris juga nggak pusingin mau pakai engine apa. Yang penting game-nya keluar, kita tertarik dengan satu tema, tertarik dengan satu topik. Kita percaya dengan jenis game ini akan laku, dan kita coba dulu lah istilahnya. Nah, setelah itu berhasil, barulah kita bisa kembangin ke yang lain-lain. Kita bisa develop untuk PC, kita bisa develop untuk mobile, itu nggak masalah. Itu urusan nanti. Kalau misalnya gamenya kita lihat ada potensi. Jadi balik lagi ide untuk itu seperti kita membuat sebuah perusahaan ya. Kita nggak bisa mulai dengan langsung mimpi yang tiba-tiba wah. Oke, kita bisa mulai dengan mimpi yang wah, tapi kita harus tetap mulai dari sesuatu yang kecil. Kita harus membuat produknya dulu. Ini produk seperti apa? Kita lihat peminatnya gimana, kita tes pasar, kita mungkin juga bisa dari sana kita jadi tahu peminat-peminat kita biasanya main game kita di platform apa. Jadi kita bisa porting juga ke platform-platform tertentu yang nanti memungkinkan kita untuk memasarkan game kita. Jadi dibandingkan kita membuat game dulu di semua platform, close platform, terus nggak apa-apa juga sih kalau dananya banyak, ya. Human resource juga banyak, ya nggak masalah gitu. Tapi kalau kita misalnya cuma one man show atau cuma dari duit dari kantong kita sendiri gitu kan, kita harus coba lihat dulu seperti apa marketnya, dan kita coba dari sana, kita kembangkan dari sana. We still have a few minutes actually, so if you would like to ask. Langsung aja katanya. Nama saya Ferdi dari TV. Saya mau nanya, kan game level 1 katanya ada publishing juga. Nah, saya mau nanya scope untuk publishing itu apakah hanya untuk distribution channel aja atau ada bantu untuk promosi juga dan segala macam. Dan kalau ada distribution channel itu lewat apa? Apakah lewat Play Store, App Store, ada platform-platform tertentu atau gimana? Atau ada physical distribution juga? Oke, jadi pertanyaannya kita di game level 1 ada publishing. Itu lebih ke arah mana? Apakah lebih ke arah promosi? Apakah hanya masuk ke App Store? Tadi apa? Channel distribution apa aja? Ya. Jadi kita sebenarnya bukan kita bukan App Store. Karena lagi tren sekarang semua bikin App Store. Kita bukan App Store. Jadi kita sebenarnya akan membantu developer untuk melihat nanti game ini bisa dibawa kemana. Apakah game sudah siap? Apakah untuk market-market tertentu ada yang bisa ditambahkan di dalam gamesnya? Mungkin lebih ke arah localize-nya. Jadi apakah mungkin harus ada sistem monetize yang berbeda tergantung dari masing-masing daerah. Jadi itu akan banyak komponen-komponen lain juga selain promosinya. Jadi kita pasti akan bantu promosi juga. Untuk platform publishing kita ini akan siap di awal tahun. Sebenarnya kita udah lagi sedang development sekarang, akan siap di awal tahun. Jadi ada sistem monetizing juga, leaderboards, mungkin ada sistem reward, bisa claim dan lain sebagainya. Tapi pasti nanti kita akan kasih tahu ke publik juga di awal tahun. Ini kalau ingin informasi lanjut dan lebih lengkap kita bisa ngobrol lagi.